Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA is the best PTNH Nurul Huda Banggai, Kecamatan Tergamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, ingin menyampaikan video pembelajaran bahasa Indonesia yang bertemakan tentang novel sejarah. Yuk sama-sama kita dengar penjelasan pembelajaran bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Halo teman-teman, kenalin, namaku Ramadhan. Di sini, aku dan teman-teman aku akan jelasin tentang novel sejarah. Teman-teman sudah tahu belum tentang novel sejarah? Kalau belum tahu, yuk sama-sama dengar penjelasan dari aku. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian di masa lalu yang menjadi asal muasal. Selain itu, bisa bersifat naratif dan deskriptif dan disajikan dengan gaya hayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Selanjutnya, yuk sama-sama kita dengar penjelasan tentang struktur novel sejarah yang akan disampaikan oleh teman kami, Lindari Rambe. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan struktur teks cerita sejarah atau novel sejarah. Yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan latar cerita baik, waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dalam mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran bagi para tokoh. Yang ketiga, menuju konflik, yaitu terjadi peningkatan kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Bagaimana teman-teman? Udah tahu tentang penjelasan struktur novel sejarah yang disampaikan oleh teman kami, Windari dan Yunia Rahab. Selanjutnya, yuk sama-sama kita dengar penjelasan dari teman kami, Nikma Delina, yang akan menjelaskan tentang ciri-ciri novel sejarah. Hai, perkenalkan, nama saya Nikma Delina Rahab. Di sini saya akan menceritakan tentang ciri kebahasaan novel sejarah. Ciri kebahasaan novel sejarah ada 7. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat yang bermakna lampau. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menunjukkan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal, seperti pada saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Banyak menggunakan kalimat yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, menceritakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, dan mendapatkan. Yang keenam, banyak menggunakan dialog. Hal ini ditandai dengan tanda petik ganda. Hal kata kerja dan usulan tidak langsung. Yang ketujuh, banyak menggunakan kata sifat yang digambarkan oleh tokoh, suasana, dan tempat. Bagaimana teman-teman penjelasan dari teman kami, Nikma Delina? Selanjutnya, yuk sama-sama kita dengar penjelasan dari teman kami, Lena, yang akan menjelaskan langkah-langkah novel sejarah. Perkenalkan, nama saya Nur Alena. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun novel sejarah. Langkah-langkah menyusun novel sejarah itu ada 4. Langkah yang pertama ialah menentukan peristiwa yang akan menjadi penceritaan. Langkah yang kedua, menyusun kerangka atau gambaran cerita singkat yang akan ditulis. Langkah yang ketiga, menyusun bahan-bahan cerita. Dan langkah yang keempat atau langkah yang terakhir, mengembangkan
kerangka atau draft awal menjadi novel atau teks cerita. Hai, kamu ngapain, Wen? Saya di sini menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun novel sejarah. Kalau kamu, oh saya menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi bahan penceritaan. Ada tiga loh. Yang pertama, menyusun novel sejarah seseorang atau diri sendiri. Peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan mungkin akan dikembangkan menjadi novel sejarah. Langkah kedua, dalam menyusun novel sejarah, penulis menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami para tokohnya dengan menggunakan latar peristiwa sejarah. Langkah ketiga, menulis novel sama dengan mengemas fakta-fakta novel dengan rekaan penulisnya. Wujudnya dapat berupa peristiwa yang baik dialami orang atau hidup seseorang. Bagaimana teman-teman? Sudah dengarkan penjelasan dari dua teman kami, Yuni dan Nur Alina. Selanjutnya, yuk sama-sama kita dengar penjelasan dari teman kami, Hafifah Harahap. Hai teman-teman, saya Hafifah Harahap yang akan menjelaskan tentang penyusunan kerangka novel sejarah. Dasar penyusunan kerangka novel sejarah dapat berupa perjalanan waktu, misalnya masa kecil, masa dewasa, masa sekolah maupun masa yang akan datang. Dan juga berlatar tempat seperti di desa, di sekolah, di kota maupun di luar kota. Kerangka novel sejarah juga dapat berisi tokoh, latar tempat, kejadian, ilustrasi visual, dan apa yang akan dijelaskan. Demikian ya teman-teman tentang video pembelajaran bahasa Indonesia yang bertemakan novel sejarah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan mendengar video kami ini. Kami akhiri dengan salam.